ya, yang berkaitan dengan banyak hal, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi pun banyak yang berkaitan dengan zikirnya, dengan adabnya, dengan tata cara yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi insyaallah Al-Faqir langsung saja memasuki daripada bab yang berkaitan dengan salat. Yang berkaitan dengan salat yaitu beberapa dalil yang dijelaskan di dalam perkara salat, ibadah kita yang dilakukan setiap hari, bahkan sehari 5 kali yang wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Bab takbiratul ihram. Bab takbiratul ihram. Yang pertama, ketika salat, maka daripada rukun salat di dalam ilmu fikih yaitu takbiratul ihram. Ya, kalau di dalam ilmu fikih ada lagi, yang pertama itu niat, terus al-qiyamu 'alal fardhi, berdiri bagi yang mampu ketika melaksanakan salat wajib. Ya, berdiri hukumnya wajib di dalam melaksanakan salat fardu. Lalu selanjutnya baru takbiratul ihram. Maka di sini dijelaskan, i'lam anna salata la tasihu illa bi takbiratul ihram, faridatun kanat aw nafilah. Ketahuilah sesungguhnya salat tidak sah kecuali dengan takbiratul ihram yang fardu ataupun yang sunnah. Mau salatnya fardu ataupun sunnah, tanpa takbiratul ihram maka tidak sah. Wa takbirah 'inda Syafi'i wal aktsarin juz'un minas salah wa ruknun min arkaniha. Maka takbiratul ihram menurut pendapat Imam Syafi'i dan banyak ulama-ulama yang lainnya menjelaskan bahwasanya ini adalah bagian daripada salat dan rukun daripada rukun-rukun salat. Wa'lam anna lafdhat takbir an yaqula Allahu akbar. Dan lafaz ketika kita takbiratul ihram adalah Allahu akbar, yang jelas ya, Allahu akbar. Atau yaqul Allahul akbar, fahadhani jaizani 'inda Syafi'i wa Abi Hanifah wa akharin. Atau mungkin ada yang mengucapkan Allahul akbar. Mungkin di sini kita enggak ngedapetin, tapi enggak tahu, mungkin ada yang iseng lagi jalan-jalan ke Afrika, salat jamaah di sana, tiba-tiba Allahul akbar. Atau mungkin di sini mazhab Hanafi lagi jalan ke India, atau mungkin lagi ada program di sana, atau mungkin ada kegiatan atau mengambil sanad di sana, imamnya mengucapkan Allahul akbar. Maka dua lafaz ini sah, ya, diperbolehkan, ya, boleh. Tapi kalau seandainya menimbulkan fitnah, jangan sekali-kali. Ya, jangan mentang-mentang tahu nih boleh loh ngucapin Allahu Akbar, atau ditambahkan dengan alif lam Allahul Akbar, kita jadi imam di masjid yang mana gitu, tiba-tiba Allahul Akbar, beres sholat digebukin orang gitu. Ini madhab apa lagi ini? Ya, walaupun boleh tapi harus ihtiyat, ya, nggak bisa kita langsung seakan-akan paling berilmu langsung menampilkan. Maka di sini tujuannya agar memberikan pemahaman. Hukumnya boleh, tapi sebaiknya dilakukan kamal adah, sebagaimana kebiasaan masyarakat. Masyarakat biasa mengucapkan Allahu Akbar, maka ucapkan seperti itu. Wa mana'a Malik tsanis. Maka kenapa? Karena di dalam mazhab Maliki melarang adanya alif lam. Ya, mazhab Maliki. Maliki ini banyaknya di Afrika. Mayoritas orang-orang Afrika bermazhab Maliki. Maka di sana dilarang. Ya, contohnya tadi tiba-tiba ke Afrika jadi imam di sana Allahul Akbar, enggak sah menurut pendapat mazhab Maliki. Maka ketika adanya dua pendapat yang seperti ini, ihtiyatan sebaiknya meninggalkan yang ada keraguan-raguannya. Ya, jadi ditinggalkan, pilih yang lebih enggak ada keraguannya, artinya yang mufakkat, yang sepakat antara para ulama, di situ yang diambil. Ya, sudah jelas alhamdulillah, ya, kita mayoritas mazhab Syafi'i dan alhamdulillah sudah terbiasa memang mengucapkan takbiratul ihram tanpa menggunakan alif lam. Lalu yang selanjutnya, faslun wa sunnatu an yajhara al-imam bi takbiratul ihram wa ghairiha liyasma'ahu al-ma'mum wa yusirru al-ma'mum biha bihaitsu yasma'u nafsuh.
Ini yang berkara dengan sunnah, ketika menjadi imam maka hendaknya menjaharkan ketika mengucapkan takbiratul ihram dan selainnya, artinya takbir intiqal ketika ruku, ketika mengucapkan sami'allahu liman hamidah, ketika sujud, maka semuanya dijaharkan supaya didengar oleh makmum. Sedangkan makmum hendaknya memelankan suaranya sekiranya dia sendiri yang mampu mendengar suaranya sendiri. Ya, enggak harus orang yang di sebelah bisa mendengar. Fa in jaharal makmum au asarral imam lam tufsid salatu. Tapi kalau seandainya sebaliknya, hukumnya tidak menyebabkan salatnya batal. Misalnya imamnya yang suaranya pelan, makmumnya yang suaranya keras. Mungkin kayak di Masjidil Haram ada bilalnya. Maka ini tidak menyebabkan batal salatnya, bahkan diperbolehkan. Wal yahris ala tashihi takbir, maka hendaknya dijaga untuk membenarkan ucapan takbir. Fala yamudda fi ghairi mawdi'i fa inna madal hamzah min Allah aw ashba'a fathahul ba min akbar bihaitsu sarat ala lafz akbar lam tasih salatuh. Di sini enggak boleh memanjangkan yang tidak dipanjangkan. Kalau seandainya memanjangkan lafaz alif ketika Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar, nah ini enggak boleh. Atau dipanjangkan akbar, Allahu Akbar, juga tidak boleh. Bukan tidak boleh lagi, lam tasihha salatu, maka tidak sah salatnya kalau memanjangkan yang bukan pada tempatnya. Karena lafaz Allah ini kalau disebutkan di dalam hadis ini pertanyaan seseorang agar dia mau bersumpah. Ya, agar dia mau bersumpah. Artinya demi Allah nih, benar kamu melakukan ini gitu. Atau demi Allah bukan kamu yang melakukan. Kalau kita bertanya, maka dalam bahasa Arab, Allah, apakah benar kamu berani bersaksi dengan mengucapkan demi Allah gitu. Ya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendatangi sahabat yang sedang berkumpul berzikir. Maka Nabi, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma ajlasakum?" Apa yang menyebabkan kalian berkumpul? Sahabat menjawab, "Jalasna nadzkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina." Kami berkumpul berzikir kepada Allah. Ini didalil bahwasanya boleh kita berkumpul sama-sama berzikir. Ya, dalil yang jelas riwayat Imam Muslim. Lalu Nabi bertanya kembali, "Allah ma ajlasakum illa dzak." Ya, demi Allah kalian tidak ada tujuan lain berkumpul kecuali hanya untuk berzikir. Dijawab lagi sama sahabat, Allah ma ajlasana illa dzak. Demi Allah ya Rasulullah, tidak ada tujuan lain kecuali untuk berzikir. Maka Rasulullah menyebutkan keutamaannya, amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum walakin atani Jibril alaihi salam fa akhbarani bi anna Allah yubahi bikumul malaikah. Saya tidak meragu-ragukan kalian sehingga meminta kalian untuk bersumpah, tapi ingin mentakkidkan kabar yang saya dapatkan dari malaikat Jibril. Barusan malaikat Jibril datang kepada saya mengabarkan bahwasanya kalian yang berkumpul berzikir kepada Allah sedang dibanggakan Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Jadi luar biasa keutamaan orang yang berkumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak boleh. Juga yang kedua, lafaz akbar. Ya, dipanjangkan mbaknya karena ini menjadi jamak daripada selain kalimat akbar yang artinya maha besar. Ya, bisa merubah daripada maknanya sehingga tidak sah daripada salatnya. Lalu yang selanjutnya adalah bab ma yaqulu ba'da takbiratul ihram, bab yang diucapkan setelah takbiratul ihram. I'lam annahu qad ja'at fihi ahadits katsirah, bahwasanya apa yang kita ucapkan setelah takbiratul ihram ini banyak hadisnya.
Ya, banyak hadisnya, sehingga ada yang setelah Allahu Akbar takbiratul ihram, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai selesai. Ada lagi yang setelah takbiratul ihram, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khataayaya kama yanaka thawbal abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bithalji wal ma'i wal barad. Maka di sini dijelaskan ya bahwasanya banyak riwayat setelah mengucap setelah takbiratul ihram, dan diantaranya an yaqula Allahu Akbar kabira yang biasa kita baca, walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini yang biasa kita cukupkan di dalam bacaan kita. Tapi Al-Imam Nawawi mengambil semua dalil, mengambil semua riwayat, ditambahkan lagi sama beliau. Kita baca aja. Kita baca, nanti baca sebagian hadisnya. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadik wa syarru laysa ilaika ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khataayaya kama yanaka thawbal abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bithalji wal ma'i wal barad. Habis itu imamnya nengok ke belakang, makmumnya udah bubar. Kelamaan baca. Masya Allah. Ternyata banyak riwayatnya, tapi kita ngambil yang awal tadi, yang paling sering dan banyak diajarkan. Fakullu hadzal mazkur thabitun fi sahih an Rasulillah. Maka semua yang tadi sudah disebutkan, doa yang panjang tadi, semuanya hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan diantaranya hadis yang lain, ini udah tambah lagi ada yang lain dari hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iftataha shalah, Rasulullah kalau membaca doa iftitah di dalam salat, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuh. Ya, riwayat Imam Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah bi asanid dhaifah. Walaupun sanadnya lemah, tapi banyak riwayat para ulama ahli hadis, artinya boleh untuk diamalkan. Ya, boleh untuk diamalkan. Dan banyak yang lainnya. Ya, banyak yang lainnya bahwasanya kesemuanya kebanyakan ada hadis yang dhaif dan sebagainya, sedangkan yang awal tadi, yang panjang tadi itu semuanya hadis yang sahih. Walaupun enggak dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi, tapi ini sudah tidak dirinci ini riwayat siapa, tapi beliau sudah mentakkidkan, menjelaskan semuanya adalah dalil dari hadis yang sahih. Jadi zikir yang biasa kita baca Allahu Akbar kabira, ini adalah riwayat hadis yang sahih. Atau sebagian ada yang biasa bacanya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, juga dari riwayat hadis yang sahih. Wa'lam anna hadhihi al-adhkar mustahabbatun fil fardhah wan nafilah. Maka doa iftitah ini sunnah hukumnya, baik di dalam salat fardu ataupun salat sunnah. Falau tarakahu fi rak'atil ula amidan aw sahiyan lam yaf'alhu ba'daha li fawati mahallih. Kalau seandainya tertinggal doa iftitah di rakaat yang pertama, lupa Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, langsung baca Fatihah. Dia lupa, dia tinggalkan, baik dia sengaja atau lupa, ya dijelaskan lagi, baik dia sengaja atau lupa, lam yaf'alhu ba'daha li fawati mahallih, maka tidak perlu didatangkan lagi bacaan ini karena bukan pada tempatnya. Ya, enggak perlu lagi dibaca di rakaat kedua atau rakaat ketiga.
ya, karena bukan pada tempatnya. Namanya doa iftitah, doa pembuka. Kalau di rakaat kedua udah nggak ngebuka lagi dia, ya makanya nggak perlu dibaca lagi. Walau fa'alahu kana makruhan wala tabtul salatu. Bahkan kalau masih dia pengen baca, oh nggak enak. Biasanya kalau sholat itu baca doa iftitah. Kalau ketinggalan rakaat pertama, kalau nggak dibaca di rakaat kedua kayaknya nggak asik. Ya, kalau nggak baca ini kayaknya ada yang kurang sholatnya. Maka hukumnya kalau tetap dibaca bukan sunnah lagi, malah makruh. Ya, malah makruh. Jadi kalau tetap dibaca rakaat kedua Allahu Akbar kabira alhamdulillah gitu, ini hukumnya makruh. Ya, jadi nggak sunnah lagi. Ya, jadi bukan dapat pahala, malah kalau ditinggalkan dia dapat pahala. Ya, jadi tidak perlu diulang, tapi tidak menyebabkan salatnya batal. Ya, tidak menyebabkan salatnya batal. Walau tarakahu aqibat takbirah hatta syara'a fil qira'ah aw ta'awudz faqad fata mahallu fala ya'ti bih. Bahkan kalau seandainya enggak di rakaat yang kedua, Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru ingat mau dibaca doa iftitah, ini enggak perlu lagi. Karena sudah melewati daripada tempatnya. Doa iftitah, doa pembuka. Kalau sudah didahului dengan yang lain, maka tidak perlu didatangkan lagi, tidak perlu dibaca lagi. Falau atabihi lam tabtul salatuh. Maka kalau seandainya tetap dibaca, tidak menyebabkan salatnya batal. Mungkin ada yang reflekskan, Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru ingat Allahu Akbar kabira, refleks. Enggak batal salatnya, tapi kalau dia sadar sebaiknya sudah ditinggalkan saja, tidak dibaca kembali. Walau kana masbuqan adrakal imam fi ihda raka'at atabihi illa an yakhafa min ishtighalihi bihi fawatul Fatihah. Ini yang penting. Ini yang lebih penting bagi yang masbuk. Ya, bagi yang masbuk, karena terkadang ketika masbuk, bagi yang masbuk ini disunnahkan setelah dia dapat rakaat kedua dari imam, tapi hukumnya dia di rakaat yang pertama. Si makmum yang terlambat tadi Allahu Akbar, dia baca Allahu Akbar kabira, dia dapat sunnah doa iftitah. Tapi dijelaskan oleh Imam Nawawi, kalau seandainya dia khawatir imam bakalan ruku tapi dia belum bisa baca Fatihah dengan sempurna atau enggak sempat sama sekali baca Fatihah, maka jangan baca doa iftitah. Ya, kalau dia baca doa iftitah bisa dua, bisa batal salatnya, atau dia enggak dapat rakaat imam tadi. Dia enggak dapat rakaatnya. Walaupun dia masih dapat sempat takbir, dia enggak dapat rakaatnya karena dia belum membaca surat Al-Fatihah. Ya, ini di dalam pendapat Imam Syafi'i. Ya, dia enggak dapat rakaatnya sehingga butuh nambah satu rakaat lagi. Ya, jadi ketika mendapatkan imam sudah, apalagi kalau jahar kan enak jelas. Mungkin yang zuhur atau yang asar ini kita ragu-ragu imam ini bacanya bakalan cepat apa enggak, langsung aja Allahu Akbar, jangan baca ta'awudz lagi, langsung baca bismillah. Ini paling aman. Ya, jangan lagi baca a'udzubillah tapi langsung Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Imam ruku Allahu Akbar, ikutin imam, maka sah salatnya. Ya, imam ruku, dia dapatin ruku bersama imam atau tumakninahnya ruku bersama imam, sebagaimana hadis man adrakar ruku faqad adrakar rakaat. Orang yang dapat rukunya imam, dia dapat rakaatnya, maka dia mendapatkan rakaat ini bersama imam. Ya, jadi ketika masbuk tidak perlu lagi membaca doa iftitah kecuali ada kelapangan, imam baru baca Fatihah, salat jahar ngedengar kita alhamdulillahirabbil alamin, baru Allahu Akbar kabira, enggak apa-apa baca. Ya, karena kita juga nunggu imam selesai baca Fatihah, amin, baru kita baca Fatihah. Ya, tapi kalau seandainya di salat yang sir zuhur dan asar, sebaiknya ditinggalkan doa iftitahnya kalau kita masbuk, supaya kita bisa mendapatkan rakaat tadi bersama imam. Ya, jadi ada syarat dan ketentuannya. Enggak enaknya imam ruku, kita dapat ruku imam udah dapat rakaat, enggak.
Ya, enggak seenak itu ternyata. Tapi ada syarat dan ketentuannya. Syaratnya apa? Enggak boleh membaca yang lain kecuali yang fardu bacaannya. Apa yang fardu, yang rukun? Membaca surat Al-Fatihah. Ya, kalau rukun salat itu kan setelah takbiratul ihram baca surat Al-Fatihah. Maka ketika ingin mendapatkan ruku dan rakaat bersama imam, jangan baca yang lain kecuali langsung membaca surat Al-Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Fayashtagilu bil Fatihah fa innaha akidun li annaha wajibah wa hadha sunnah. Maka bersegeralah untuk membaca surat Al-Fatihah karena sudah dipastikan Al-Fatihah hukumnya wajib, sedangkan doa iftitah hukumnya adalah sunnah. Jadi dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Walau adrakal masbuqul imam fi ghairil qiyam imma fi ruku' wa imma fi sujud wa imma fi tasyahud ahrama ma'ahu wa ata bi dzikril ladzi ya'ti bihil imam wa la ya'ti bi du'a'il istiftah fil hal wa la fi ma ba'd. Ya, ini kalau seandainya mendapatkan imam lagi ruku ataupun sujud, ya, mendapatkan imam ruku ataupun sujud atau tasyahud, ya, tasyahud rakaat yang kedua kita dapatin, atau mungkin tasyahud yang rakaat yang terakhir, maka kita takbiratul ihram ikut bersama imam, ngikutin imam posisi sujudnya atau rukuknya atau tasyahudnya, wa tabidzikri, dan bacalah zikir sesuai dengan gerakannya. Kalau lagi sujud ya bacanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau lagi tahiyat ya langsung at-tahiyatul, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh imam. Dan ketika bangun jangan lagi baca doa iftitah, ya, jadi tetap dia sudah enggak kebagian lagi daripada doa pembukanya. Jadi langsung baca surat Al-Fatihah atau dibaca dimulai dengan ta'awudz, ya, dimulai dengan ta'awudz. Lalu yang selanjutnya setelah membaca doa iftitah adalah ta'awudz. Ya, ta'awudz juga hukumnya adalah sunnah. I'lam anna ta'awudza ba'da du'a'il istiftah sunnah bil ittifaq. Ketahuilah bahwasanya membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ba'da du'a'il istiftah, setelah membaca doa iftitah tadi, hukumnya sunnah, sepakat seluruh para ulama. Wa huwa muqaddimatun lil qiraah. Maka ini adalah permulaan ketika membaca Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka mulailah dengan membaca ta'awudz, memohon perlindungan Allah dari gangguan syaitan yang dilaknat. Ma'nahu 'inda jamaahiril ulama idza aradta al-qira'ah fasta'id. Kalau seandainya ingin membaca Al-Qur'an, maka bacalah ta'awudz. Wa'lam anna al-lafdha al-mukhtar fi ta'awudz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi bacaan ta'awudz yang paling favorit baik bagi para ulama atau mungkin kita semua adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan ada yang menambahkan dengan a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Boleh, ya, wala ba'sa bihi, diperbolehkan, walakin al-masyhur al-mukhtar huwal awwal. Tapi yang terkenal, yang difavoritkan adalah yang simpel-simpel aja dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abi Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairiha. Ya, banyak para ulama yang meriwayatkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qabla al-qira'ah fi shalah, mengucapkan sebelum membaca Al-Qur'an di dalam salatnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi. Ya, ada tambahan lagi. Dan disebutkan di dalam riwayat lain, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa jaa fi tafsirihi fil hadits anna hamzahu al-mautatu wa hiyal junun wa nafthihi al-kibir wa nafthihi asy-syi'r wallahu a'lam.
Ya, ini ada sedikit penjelasan daripada apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ta'awudnya. Ya, ditambahkan di dalam ta'awudnya, tapi kembali yang favorit tetap cukup dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau yang ditambahkan tadi a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim kalau seandainya ingin menambahkan. I'lam anna ta'awudha mustahabun laysa biwajib. Maka hukum ta'awudh adalah sunnah bukan wajib. Lau tarakahu lam ya'tham wa la tabtul salatuh. Kalau seandainya ditinggalkan ta'awudh, enggak berdosa, enggak batal salatnya, sawa antarakahu amdan aw sahwan wa la yasjudu li sahwi. Baik ninggalinnya sengaja atau kagak sengaja, maka enggak perlu sujud sahwi. Wa huwa mustahabun fi jami'i salawat al-faraid wan nawafil kulliha. Maka hukumnya sunnah di setiap solat yang fardu dan yang sunnah. Wa isahabu fi salatil janazah 'alal asah. Dan juga disunnahkan di dalam solat jenazah sebagaimana yang sahih. Wa yasahabu lil qari'i kharijus salah bi ijma'i aidan. Dan juga disunnahkan atau dianjurkan bagi setiap orang yang ingin membaca Al-Quran walaupun di luar salat, artinya ya, walaupun di luar salat maka disunnahkan. Tapi kembali, ta'awudz ini diucapkan sebelum membaca surat Al-Fatihah, ya, bukan setelah surat Al-Fatihah. Ya, disunnahkannya sebelum membaca surat Al-Fatihah awal daripada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca setelah takbiratul ihram dan setelah doa iftitah. Lalu yang berkaitan dengan ta'awudz tadi, sedikit ada tambahan yang berkaitan dengan iftitah. Bahwasanya ta'awudz tadi, semua salat yang wajib dan semua salat yang sunnah hukumnya sunnah. Ya, di dalam salat 5 waktu, bahkan di dalam salat janazah juga at-ta'awudz ini hukumnya sunnah. Ya, Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hukumnya sunnah. Tapi di dalam salat jenazah doa iftitah hukumnya tidak sunnah. Ya, jadi nggak perlu baca doa iftitah ketika salat jenazah. Cukup yang sunnah itu membaca ta'awudz. Ya, jadi bedanya ta'awudz sama iftitah di dalam salat jenazah. Ya, kalau iftitah semua salat itu sunnah kecuali di dalam salat jenazah. Sedangkan ta'awudz dia rata. Semua salat yang fardu dan sunnah, maka membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim hukumnya adalah sunnah. Sedikit tambahan yang berkaitan dengan ta'awudz di sini, bahwasanya kita kalau salat ada yang 2 rakaat, ada yang 3, ada yang 4 di dalam salat fardu kita. Lalu kapan disunnahkan ta'awudz? Kalau iftitah kan jelas tadi, cuma ketika pertama. Di sini dijelaskan anna ta'awudha mustahabun fi rak'atil ula bil ittifaq. Bahwasanya ta'awudz ini disunnahkan di dalam rakaat yang pertama dengan kesepakatan seluruh para ulama. Enggak ada yang berbeda pendapat. Ya, jadi di rakaat yang pertama semua sepakat hukumnya sunnah. Fa illam yata'awwadz fil ula ata bihi fi tsaniyah. Bedanya dengan doa iftitah, kalau lupa baca ta'awudz di rakaat yang pertama, boleh dibaca di rakaat yang kedua. Fa illam yaf'al fa fi ma ba'daha. Kalau rakaat yang kedua enggak baca, boleh dibaca di rakaat yang ketiga dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Falau ta'awwadza fil ula hal yusahabu fi tsaniyah. Lalu ada pertanyaan, kalau dibaca di pertama, apakah rakaat yang kedua hukumnya tetap sunnah? Fihi wajhan li ashabina. Ada 2 pendapat. Yang paling sahih annahu yusahabu lakinnahu fil ula akad. Ya, ini pendapat yang paling utama, yang paling sahih, bahwasanya ta'awudz ini di setiap rakaat hukumnya sunnah. Setiap rakaat hukumnya sunnah. Tapi yang sepakat, yang enggak ada perbedaan pendapat, hanya di rakaat yang pertama. Ya, jadi hanya yang di rakaat pertama semua ulama sepakat tentang hukum sunnahnya. Tapi yang kedua, ketiga, keempat ini ada perbedaan. Tapi yang paling sahih, artinya yang paling banyak mengambil kesimpulan pendapat adalah sunnah di setiap rakaatnya.
Ya, jadi sunnah setiap rakaat, setiap bangun dari sujud kita rakaat yang pertama ke rakaat yang kedua, atau di rakaat yang kedua kita bangun rakaat yang ketiga, disunnahkan membaca ta'awudz. Ya, kalau bagi imam di sini dijelaskan juga jelas bahwasanya asarra bi ta'awudz. Ya, dia memelankan bacaan ta'awudznya, enggak dijaharkan. Fa in ta'awadza allati yujharu fiha bil qira'ah fa hal yajhar fihi ghalab. Jadi kalau seandainya salatnya jahar pun tetap yang afdal, yang utama adalah dipelankan daripada bacaan ta'awudznya. Ya, sebagaimana doa iftitah, begitu pula ta'awudz maka dibacanya pelan-pelan saja. Allahu a'lam bishawab. Karena kalau dibaca juga pusing gitu. Banyak banget pendapat para ulama, ada yang bilang gini, ada yang bilang gitu. Kita ambil yang simpel, yang mudahnya saja, yang amaliyah kita lakukan sehari-hari, bahwasanya ya sebagaimana apa yang disabdakan atau dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya beliau setiap salat maka akan membaca ta'awudz. Jadi hadisnya juga sudah jelas. Begitu pula daripada yang berkaitan dengan doaul iftitah, karena kalau kita lanjutkan langsung membahas apa yang dibaca setelah ta'awudz, yaitu bacaan yang wajib yang disepakatkan oleh para ulama, baik mazhab Imam Syafi'i wa madhabul jumhur dan mazhab seluruh para ulama, anna qiraatul Fatihah wajibatun la yujzi'u ghairaha liman qadara 'alaiha. Bahwasanya membaca surat Al-Fatihah hukumnya wajib dan tidak cukup membaca selain daripada bacaan surat Al-Fatihah. Ya, sebagaimana hadis-hadis yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelum? Masbuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau seandainya imam salam masbuk, ya nggak boleh ikut salam. Kalau ikut salam otomatis batal sholatnya. Bukan. Jadi langsung ketika imam salam, assalamualaikum warahmatullahi, ya sebaiknya nunggu imam salam yang kedua sampai sempurna imam salam, baru kita langsung berdiri, ya menyempurnakan daripada rakaat-rakaat yang tertinggal ketika melaksanakan berjamaah bersama imam tadi. Ya, kalau ngikut salamnya imam otomatis sholatnya batal. Ya, karena salam itu melepaskan diri dari, karena yang wajib itu yang pertama, artinya sudah selesai sholatnya. Makanya kalau di dalam masalah salam ini, kalau kita salam yang pertama sakit perut, angin, mau buang angin, tiba-tiba keluar anginnya, gak sengaja namanya, kalau kita salam lagi yang kedua batal sholatnya. Tapi kalau seandainya salam yang pertama tiba-tiba buang angin, sudah dia cukup, nggak salam yang kedua, nggak batal, sudah sah sholatnya, karena dia sudah terlepas daripada urusan sholatnya, gitu, sudah beres sholatnya. Tapi kalau dia lanjutkan salam seakan-akan dia masih ada ikatan, maka batal sholatnya. Ya bukan seakan-akan, memang dia masih berada di dalam sholat, dia salam maka batal sholatnya. Gitu pula bagi yang masbuk, dia nggak boleh salam tapi langsung melanjutkan daripada sholatnya. Karena masalah sholat ini kelihatannya alhamdulillah sebenarnya, insya Allah banyak yang paham. Tapi di lapangan, ya Al-Fagir sendiri kalau sholat masbuk, misalnya lagi datang terlambat di salah satu masjid, alhamdulillah bukan di sini, ada beberapa masjid, itu kadang-kadang ada beberapa hal yang menyebabkan banyaknya kaum muslimin sholatnya batal, dan jelas batal. Contohnya ada yang sholat dia berdua saja, memang sunnahnya itu nggak boleh berjauhan, sunnahnya tidak berjauhan, dan sunnahnya itu makmum di sebelah kanan bukan sebelah kiri. Kadang-kadang kita dapatin si makmum ada di sebelah kiri, sunnahnya makmum di sebelah kanan dekat dengan imam kalau berdua.
Ya, tapi jangan sampai mendahului imam, batal salatnya. Ya, harus di belakang imam walaupun nggak jauh jaraknya. Terus ada yang datang lagi kucuruk-kucuruk pengen barengan nih. Nah yang ini dia boleh mundur, dan adabnya memang mundur tapi harus pelan-pelan. Kemarin baru aja kemarin dia sudah sebelah kiri, jadi sayangkan sebelah kiri, mundurnya itu pas mau sujud, imam mau sujud dia ikut mundur. Mundurnya nengok dulu lagi sambil gelotar. Bukan di sini tapi jauh di sana. Ya Allah, akhirnya ya sudah. Mau nggak mau kita mau negor dia lagi beres sholat baru kasih tahu gitu. Ya kewajiban kita harus ngingetin karena jelas itu batal sholatnya. Begitu pula yang masbuk. Ya ini juga banyak, dia pengen dapat ruku bersama imam, dia lari berusaha, Allahu Akbar, imam sudah ruku, Allahu Akbar, pas dia ruku, sami'allahu liman hamidah, ini nggak dapat rakaatnya. Ya nggak dapat. Kalau dia nganggap ini dapat, batal sholatnya. Ya ini nggak dapat rakaatnya. Yang dapat itu kalau dia mendapatkan ruku'nya imam atau tumakninah ruku'nya imam. Imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar, dapat ruku'nya imam, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, sami'allahu liman hamidah, dapat rakaat bersama imam. Tapi kalau imam ruku, pas dia mau ruku, imam sami'allahu liman hamidah, ini nggak dapat rakaatnya. Jadi masih banyak perkara-perkara yang mungkin sebenarnya insya Allah sudah banyak yang tahu, tapi di lapangan ternyata masih mungkin ada yang lupa atau sebagainya, sehingga ya disayangkan kalau sampai sholatnya itu nggak sah secara zahir. Kita yang sholatnya sah secara zahir aja nggak tahu sholat kita diterima apa nggak sama Allah, ya apalagi yang secara zahirnya nggak sah. Ya sudah jelas dia sholatnya nggak sah, mau diterima ya gimana gitu kan ibaratnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita dan memudahkan kita di dalam memahami ilmu agama dan mengamalkannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada salah kesalahan daripada ucapan al-faqir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah Rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum.